Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah keselamatan kami, kasih karunia-Mu yang tiada terperi mengatasi hikmat dunia, yang telah menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Dialah hikmat bagi kami, olehnya kami dikuduskan dan dibenarkan, sehingga kami layak beribadah pada saat ini. Roh-Mu menjadi andalan yang menuntun kami, mendekati dan menghadap tahta suci-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehangatan persekutuan ini. Kiranya melalui ibadah ini, kami memperoleh pembaruan dan penguatan kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa, mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, sumber rahmat yang abadi, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak disadari, kami sering menimbulkan perselisihan antar sesama.
Kami juga sering lupa mendoakan sesama dan enggan memberi nasihat sesuai kebenaran firman-Mu. Pikiran kami lebih banyak tertuju untuk kepentingan diri sendiri, bahkan kadang-kadang berupaya mempengaruhi serta memperalat orang lain demi pemenuhan keinginan sendiri. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, warga masyarakat sering kami lupakan. Bahkan ada yang secara sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah banyak berbuat dosa kepadamu, serta kesalahan terhadap sesama. Kini kehadapan-Mu yang kudus, kami mengungkapkan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Beri kami kekuatan oleh Roh Kudus, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan sesama, serta mampu melawan segala godaan iblis. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah firman Allah, yaitu berita anugerah janji Allah tentang pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai 2. Kami undang bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan untuk kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini, diambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-10, dimulai dari ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum,
dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara terkasih, melalui firman Tuhan hari ini dikisahkan kepada kita bahwa 2 orang dari antara murid-murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, datang mendekat kepada Yesus untuk menyampaikan permintaan mereka. Permintaan mereka adalah bagaimana supaya Yesus berkenan untuk mendudukkan mereka, satu di sebelah kanannya dan satu di sebelah kirinya dalam kemuliaannya kelak. Dengan perkataan lain, boleh kita katakan bahwa kedua murid itu, Yakobus dan Yohanes, menginginkan supaya mereka dijadikan menjadi pemimpin yang mewakili Yesus. Artinya untuk menjadi orang besar, ataupun untuk menjadikan mereka menjadi terkemuka dari antara murid-murid Yesus itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, permintaan kedua murid ini adalah manusiawi. Siapa yang tidak ingin di antara kita menjadi pemimpin? Atau siapa yang tidak ingin di antara kita menjadi orang besar? Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang terhormat atau terkemuka? Saudara-saudara, permintaan ini disampaikan oleh kedua murid ini adalah karena menurut pemahaman mereka pada waktu itu, sesampainya nanti Yesus di Yerusalem, maka ia akan naik tahta. Dia akan menjadi raja yang menggantikan kerajaan Romawi
yang berkuasa pada waktu itu. Sehingga mereka ingin ikut ambil bagian dalam tahta Yesus itu sendiri. Atau kita katakanlah sebagai Perdana Menteri Yesus pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana jawaban Yesus atas permintaan daripada kedua murid ini? Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan baptisan yang harus kuterima? Cawan dan baptisan di sini dimaksudkan oleh Yesus adalah sebagai simbol daripada penderitaan. Melalui pernyataan itu Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, siapa yang ingin menjadi besar, dia harus kecil. Dan siapa yang ingin menjadi pemimpin di antara mereka, dia harus menjadi pelayan ataupun hamba bagi semuanya. Mendengar permintaan Yakobus ini, maka murid-murid yang lain, yang 10 orang lagi, menjadi marah kepada mereka berdua pada waktu itu. Marah dalam hal ini mau menunjukkan juga kepada kita bahwa ke-10 murid yang lain itu pun sebenarnya mereka merasa diri mereka juga besar dan mampu menjadi pemimpin pada waktu itu. Sehingga dengan demikian Yesus sebagai guru di tengah-tengah mereka memanggil semua murid-muridnya dan menjelaskan kepada mereka bahwa orang yang mau menjadi besar hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan orang yang mau terkemuka hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan spiritualitas dari firman Tuhan hari ini? Jikalau kita hubungkan, kaitkan itu kepada tema ataupun topik mingguan kita hari ini, di mana topik mingguan kita hari ini adalah pemimpin yang menghamba. Anggobani hata sumalungu na isobut pambubai nasirsir gabe jua-jua. Ada beberapa pesan yang dapat saya kemukakan kepada kita melalui teks khotbah kita ini. Pertama-tama adalah bahwa satu-satunya pemimpin bagi murid-murid Yesus, termasuk kita semua orang percaya kepadanya pada saat ini, adalah Tuhan Allah.
sendiri. Tuhan Allah itulah yang memimpin perjalanan kehidupan kita. Dia jugalah yang mengatur perjalanan kehidupan ini. Dan kita menjadi pemimpin hanyalah oleh karena kita mengambil bagian dari kuasa Yesus itu sendiri. Dan kita sebagai pemimpin hendaklah kita menjalankan tugas kepemimpinan itu di dalam nama Tuhan kita itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kesadaran seperti itulah sebenarnya, maka akan membuat seseorang pemimpin tidak berpikir bagi dirinya saja, atau dia tidak akan membesarkan dirinya sendiri, tetapi semuanya kepemimpinan itu adalah untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan Allah. Dengan kesadaran seperti itu juga, maka kita akan mengetahui bahwa kepemimpinan kita yang ada di dunia ini adalah temporer ataupun sementara saja. Yang kedua, saudara-saudara, yang menjadi perenungan bagi kita sebagai pemimpin, hendaklah kita mencontoh ataupun meneladani kepemimpinan daripada Yesus itu sendiri. Rela berkorban, siap menderita, atau siap sengsara untuk orang-orang yang kita pimpin. Seperti Yesus kita lihat di kayu salib, betul-betul dia telah siap memberikan segala-galanya, apa yang ada baginya, termasuk nyawanya, dikorbankan bagi orang-orang yang dipimpinnya, yaitu orang-orang yang berdosa, supaya terselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga yang menjadi perenungan dari khotbah ini, seorang pemimpin harus menyadari dan harus mengetahui bahwa kepemimpinan hamba adalah kepemimpinan pelayanan. Artinya berbeda dengan kepemimpinan yang ada di dunia ini. Kalau kepemimpinan di dunia ini memimpin dengan keras atau dengan tangan besi, bahkan bisa berlaku kasar, akan tetapi di antara murid-murid Yesus, di antara kita, tidak demikian sikap seorang pemimpin. Bagi kita, pemimpin itu haruslah menjadi pelayan bagi yang dipimpinnya.
Bagi kita pemimpin itu haruslah menjadi hamba bagi semuanya yang dipimpinnya. Dan kalau tentang siapa yang duduk di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri daripada Yesus itu sendiri, seperti yang dimintakan oleh Yakobus dan Yohanes, itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Sebab dalam Wahyu 2 ayat 10 firman Tuhan mengatakan demikian, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan itu. Artinya kehidupan yang kekal itu, sukacita itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Bagaimana supaya kita tetap setia sekalipun menghadapi banyak tantangan pergumulan dalam kehidupan ini. Apalagi pada saat ini, saudara-saudara, seperti yang kita alami pada saat ini adalah pandemi COVID-19 ini. Kita harus mampu tampil seperti orang-orang yang percaya kepada Kristus itu sendiri. Walaupun berat tantangan yang kita hadapi, tapi yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita semuanya tetap setia dan mau tetap menjadi pelaku-pelaku yang baik, pelaku-pelaku kasih kepada sesama kita. Jangan kita biarkan saudara-saudara kita tidak merasakan sukacita di dalam penderitaannya. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita akhiri khotbah ini, saya mengundang kita semua jemaat untuk menyanyikan lagu ini yang berjudul Melayani, Melayani. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi
marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bagaimana supaya kami tetap menjadi hamba yang setia. Sekalipun banyak penderitaan, banyak kesengsaraan yang harus kami lalui di dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan menginginkan bagaimana supaya kami setia sampai mati. Tuhan, demikian juga pada saat ini kami berdoa khusus kepada jemaat-Mu yang ada di GKPS Klender ini. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, sudah 7 bulan berlangsung. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu supaya Tuhan senantiasa menguatkan hati dan pikiran daripada jemaat-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Engkau tetap memberkati mereka dan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam kehidupan ini. Sekalipun perekonomian jemaat-Mu pada saat ini sudah semakin krisis, semakin goncang, tempat pekerjaan mereka semakin sulit, dan demikian juga anak-anak mereka di dalam sekolah mereka semakin sulit juga. Bahkan pengaruh pandemi COVID ini, rasa khawatir terhadap kesehatan juga ikut tergoncang. Tetapi kami yakin percaya ya Bapa, jamahan Tuhan kepada jemaat-Mu tetap memberikan kekuatan, semangat bagi jemaat-Mu seluruhnya. Dan demikian juga Bapa, kami berdoa kepada PHMJ GKPS Klender ini dan juga majelis jemaat, pengurus-pengurus seksi, agar mereka tetap melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu yang sudah Kau berikan kepada mereka, agar mereka tetap semangat dalam pelayanan ini. Sekalipun situasi keadaan daripada kebutuhan kehidupan mereka akibat pandemi COVID ini semakin sulit, tapi semangat mereka, kami yakin dan percaya, tetap untuk melayani jemaat-Mu. Dan terkhusus kepada mereka, orang tua kami yang sudah lanjut usia, dan demikian juga seluruh inang Naomi yang ada di jemaat-Mu GKPS Klender ini. Jamahlah mereka Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, berikanlah semangat bagi mereka Tuhan, supaya mereka bisa merasakan berpegang hanya kepada kasih Tuhan semata. Dan demikian juga secara khusus
kepada saudara kami yang sedang sakit, khusus pada saat ini kami berdoa kepada Inang Kartina Borusi Tanggang, Inang Hotma Nuriani Borusi Payung, dan demikian juga hambamu Bapak Pendeta Ferdinand Munte. Jamah mereka Bapak, berkati seluruh usaha dan tindakan para medis, dokter, perawat yang menjamah mereka, dan demikian juga pelayanan daripada keluarga dekat mereka, supaya yang kami kasihi ini bisa tetap merasakan semangat, mendapatkan kekuatan baru, dan bahkan bisa cepat pulih, sembuh dari sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa kepada anak-anak kami, pemuda, pemudi yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka, menunjukkan jalan bagi mereka, bagaimana supaya mereka boleh mendapatkan tempat pekerjaan di mana mereka untuk mengabdikan segala ilmu yang mereka pahami, yang mereka miliki pada saat ini. Dan demikian juga pemuda-pemudi kami yang merindukan pasangan hidup. Kami berdoa kepadamu Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka di manakah pasangan hidup mereka, supaya hidup mereka menjadi sempurna, sebagaimana firman-Mu yang mengatakan. Kami yakin percaya anak-anak-Mu ini, anak-anak kami ini akan menemukan tulang rusuk mereka, akan menemukan pasangan hidup mereka sebagaimana yang Tuhan telah sediakan. Tuhan, terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengarkanlah di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih,
Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 287B. Sekarang bersyukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bila kebaktian kita telah berakhir hingga saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap bersabar untuk melakukan ibadah kita secara online karena musim pandemi yang sedang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, 2 minggu ke depan, tepatnya tanggal 25 Oktober ini, kita akan melakukan perjamuan kudus untuk jemaat kita. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut perjamuan kudus tersebut. Pada siang hari ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta S.A. Purba sebagai pembawa renungan pada kita, dan kepada Samas Evelinda Bursidauruk sebagai liturgis,
dan kepada si Tuan Mitsaurdi sebagai pembawa nyanyian, dan song leader kepada Bapak Samas Vincent Sidauruk dan Bapak Juli Darto Purba. Terima kasih juga kepada Kak Hana Girsang yang selalu membawakan musik buat kita. Terima kasih yang lebih buat saudara-saudara kami, tim multimedia yang demikian berlelah untuk terjadinya dan terlaksananya acara kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersabar tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Akhir kata kami sampaikan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.